Nah, topik yang akan menjadi renungan kita pada malam hari ini, kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab, yaitu Raja Israel yang bernama Raja Hizkia. Ya, di situ saya kasih judul doa Hizkia, berdoa memohon keselamatan. Ya, sebelum kita belajar bagaimana kehidupan doa daripada Hizkia ini, kita mau mengetahui tentang siapa Hizkia ini. Nah, di dalam Alkitab kita membaca bahwa Hizkia ini adalah raja Israel bagian selatan, yaitu Yehuda, ya. Dan ia ini adalah anak dari Ahaz dan ibunya bernama Abi, dan dia lahir sekitar tahun 739 dan meninggal diperkirakan pada tahun 687 sebelum Masehi di Yerusalem. Nah, kalau kita melihat bahwa arti nama Hizkia ini sendiri sangat menarik, karena arti namanya itu sendiri adalah Allah kekuatanku. Nah, dari arti namanya ini tentunya orang tuanya mengharapkan dalam kehidupannya dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, bahwa kekuatan datang daripada Tuhan. Nah, sangat menarik kita melihat di sini bagaimana Hizkia di usianya yang ke-25 tahun dia diangkat menjadi raja orang Israel bagian selatan, yaitu suku Yehuda. Dan dia memerintah sekitar 29 tahun. Nah, sangat menarik di sini kita melihat kehidupan pribadi Hizkia ini. Walaupun dia masih usia yang muda, tetapi firman Tuhan mendeskripsikan dia sebagai seorang yang hidupnya saleh. Ya, dari raja-raja yang hidup pada masanya, dia adalah salah satu raja yang memerintah kerajaan Yerusalem atau kerajaan Israel bagian selatan, salah satu raja yang baik yang pernah memerintah. Ya, apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia ini? Firman Tuhan mengatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ia mengasihi Tuhan menurut ketetapan ayahnya Daud. Nah, kalau kita membaca di dalam pasal 18, tindakan-tindakan Raja Hizkia, bagaimana dia menjauhkan mesbah-mesbah berhala orang-orang Israel yang selama ini mereka menyembah berhala. Ketika dia menjadi raja, dia menjauhkan, dia menghancurkan patung-patung berhala sehingga membawa kebangunan rohani kembali kepada orang-orang Israel. Ya, bahkan dikatakan ia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Dia beriman kepada Tuhan Allah perjanjian, Allah orang Israel. Dan kalau kita juga membaca bagaimana Alkitab sungguh mendeskripsikan tentang orang ini, bahwa ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia. Ya, bahkan dikatakan juga ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Jadi Hizkia, dia adalah seorang pribadi yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Dan apa yang dilakukannya itu sesuai dengan perintah Tuhan. Dengan menjauhkan hal-hal yang keji di mata Tuhan seperti penyembahan berhala. Dan oleh karena imannya ini, oleh karena kepercayaannya ini, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menyertai dia. Artinya Tuhan bersama-sama dengan dia. Tuhan menolong dia dan bahkan membantu dia untuk memenangkan peperangan demi peperangan melawan musuhnya. Bahkan dikatakan, maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung.
Dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, oleh karena imannya Tuhan senang kepadanya. Dan Tuhan begitu menolong dia. Nah, namun ketika pada masa-masa jayanya, pada masa awal pemerintahannya, bukanlah hal yang mudah bagi dia. Karena kenapa? Pada saat itu, kerajaan Israel bagian utara, mereka begitu berdosa, mereka mengabaikan perintah Tuhan. Mereka tidak mengindahkan titah-titah Tuhan, maka Tuhan menghukum mereka dengan cara mengirimkan kerajaan Asyur untuk menawan mereka. Nah, dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia, majulah Salmaneser, Raja Asyur, menyerang Samaria dan mengepungnya. Nah, lalu Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur, oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan dan tidak mau melakukan segala perintah Tuhan. Hukuman atas ketidaktaatan orang-orang Israel bagian utara, yaitu mereka ditawan oleh kerajaan Asyur. Dan melihat hal ini, tentunya Hizkia, ya, dia berpikiran apa yang akan terjadi, bagaimana ketika orang-orang ini juga akan menyerang Yerusalem. Nah, firman Tuhan mengatakan dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib, Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Dan ternyata Yerusalem juga tidak terluput dari serangan Raja Asyur ini. Dan bahkan mereka menyerbu kota Yerusalem dan merebut kota-kota berkubu mereka. Dan dikatakan setelah Raja Asyur memenangkan peperangan, ya lalu dia meminta kepada Raja Hizkia untuk memberikan upeti. Ya, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, Raja Asyur meminta Hizkia untuk membayar upeti kepadanya sebanyak 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Nah, sekitar 10.200 kilo perak kalau dikonversi ke kilo. Sementara emas sekitar 1020 kilo. Upeti yang begitu banyak. Dan apa yang dilakukan oleh Hizkia? Dia memberikan semua segala perak yang ada di perbendaharaan rumah Tuhan. Segala perabot-perabot yang terbuat dari perak, dia kumpulkan, dia berikan kepada Raja Asyur dan bahkan emas-emasnya. Dan bahkan dikatakan pada waktu itu Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapisi oleh Hizkia Raja Yehuda. Dan bahkan untuk mendapatkan emas yang begitu banyak, dia mengikis semua perabot-perabot atau bahkan pintu-pintu yang dilapisi oleh emas, mengambil emasnya untuk diberikan kepada Raja Asyur. Kondisi yang begitu tidak mengenakan bagi Hizkia. Dia adalah seorang raja, tapi harus tunduk kepada Raja Asyur. Dan bukan hanya itu saja. Kondisi yang dihadapi oleh Hizkia menjadi semakin begitu parah ketika Raja Asyur, Sanherib, dia juga menyerang, bahkan maju sampai ke Yerusalem. Dan bahkan sebelum itu, mereka berkata kepada juru minum agung, "Baiklah, katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini?" Nah, sekarang bukan hanya saja Raja Asyur
mau menyerang kota Yerusalem. Tapi bahkan iman kepercayaan Hizkia pun direndahkan oleh Raja Asyur. Kepercayaan macam apakah yang kamu pegang ini? Yang percaya kepada Tuhan Allah Israel. Dan bahkan dia juga memerintahkan kepada juru minum agung raja supaya orang-orang Yehuda jangan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Raja Hizkia tentang berharap kepada Tuhan. Dikatakan, janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Otoritas Hizkia sebagai seorang raja yang mau memimpin umat Tuhan untuk bersandar dan berharap kepada Tuhan direndahkan. Dan bahkan diragukan. Dan bukan hanya Hizkia saja yang direndahkan, tetapi nama Tuhan juga direndahkan oleh orang-orang Asyur. Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Raja Asyur. Dan mengira karena dia melihat bagaimana dia telah begitu sukses menaklukkan bangsa-bangsa lain. Dan bahkan dia begitu percaya diri, begitu sombong. Dia mengatakan bahwa bahkan Yerusalem sekalipun tidak akan luput dari tanganku. Yang Allahnya adalah Allah Israel yang kau percayai. Siapakah Allah yang dapat menolong? Tidak akan ada Allah yang dapat menolong. Inilah situasi yang dihadapi oleh Hizkia di dalam masa pemerintahannya. Bagaimana dia direndahkan, kepercayaan kepada Tuhan dipandang rendah, dan bahkan nama Tuhan dihina. Bahkan nama Tuhan dianggap selevel dengan Allah-Allah yang lain. Yang ketika Raja Asyur datang menyerang, tidak ada Allah-Allah berhala dapat menolong. Dan semua orang terancam. Dan bahkan termasuk juga raja dan keluarganya. Situasi yang begitu sulit. Yang mungkin kita sendiri tidak pernah membayangkan bagaimana gentingnya situasi ini. Bagaimana raja sudah sangat terhimpit. Tapi dalam situasi yang begitu sulit yang dihadapi oleh Hizkia, kita melihat bagaimana imannya yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bagaimana dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan meresponi situasi yang sulit ini, dia tidak berusaha mencari pertolongan daripada bangsa-bangsa lain, tapi dia tahu kemana dia harus pergi. Dia berdatang berdoa kepada Tuhan. Dia datang berseru memohon pertolongan Tuhan. Karena dia percaya bahwa Tuhanlah yang dapat menolong dia. Nah, dari doa Hizkia ini, kita melihat prinsip-prinsip dasar. Bagaimana kita harus berdoa seperti Hizkia dalam menghadapi kesulitan. Hizkia yang memohon supaya Tuhan memberikan keselamatan kepadanya. Nah, ada 4 prinsip yang kita pelajari di dalam firman Tuhan yang barusan kita baca dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 14 sampai 19. Nah, prinsip yang pertama di sini, Hizkia ketika dia mendapat surat bagaimana orang-orang Asyur menghina Tuhan dan bahkan menentang dia, dia pergi ke rumah Tuhan untuk berdoa. Ya. Di dalam ayat 14 dikatakan Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya, kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan
dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Dia tahu bahwa surat itu bukanlah kabar yang menggembirakan baginya. Bukanlah kabar yang mendatangkan sukacita. Tapi mendatangkan kecelakaan, kesusahan. Nah, ketika dia menerima surat ini, dia pergi ke rumah Tuhan, mencari tempat yang baik baginya untuk menyampaikan kepada Tuhan. Nah, ketika kita berdoa, nah perlu juga kita mencari tempat yang baik, yang tenang, di mana kita bisa fokus untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, Hizkia di sini dia datang, pergi ke rumah Tuhan. Karena disitulah tempat seharusnya dia berdoa. Nah, di saat itu rumah Tuhan masih ada, ya, dan menjadi tempat yang begitu penting bagi orang Israel, mengingatkan bahwa Tuhan hadir di rumah Tuhan, di tengah-tengah orang Israel. Nah, maka ketika Hizkia mendapatkan surat ini, dia pergi ke rumah Tuhan dan bahkan dia membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Nah, ketika dia berdoa, selain dia memilih tempat yang tepat, dia juga memiliki kesadaran bahwa dia sedang berbicara kepada Tuhan. Dia menyadari bahwa dia sedang berbicara kepada Tuhan Allah yang berkuasa. Nah, ini adalah hal yang kedua. Sadarilah bahwa kita berbicara kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ayat 15 firman Tuhan berkata, Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Jadi di dalam doanya Hizkia, dia mengenal pribadi Tuhan. Dia sungguh-sungguh memahami siapa Tuhan yang kepadanya dia meminta pertolongan. Selain dia mengenal pribadi Tuhan, dia juga memanggil nama Tuhan dengan sebutan Tuhan, Yehova, Allah perjanjian, Allah yang telah membuat perjanjian dengan umat Tuhan. Dan Allah ini juga yang akan memelihara janjinya kepada umat Tuhan. Segala janji-janji yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya, Tuhan pasti akan menggenapi dan memeliharanya. Termasuk juga memberikan pertolongan. Jadi Hizkia, dia mengenal Tuhan dan bahkan dia percaya bahwa hanya Tuhan inilah yang berkuasa atas seluruh ciptaan, termasuk juga kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini. Maka dikatakan, Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Artinya apa? Bahwa Tuhanlah yang memberikan kepada sebuah negara, kepada seseorang untuk memerintah sebuah bangsa. Kerajaan ada oleh karena seizin Tuhan. Kerajaan demi kerajaan bangkit itu karena oleh kehendak Tuhan. Tuhan yang mengizinkan. Dan bahkan dikatakan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Hizkia ketika dia berdoa, dia menyadari bahwa Tuhan yang dia percaya, yang dia meminta pertolongan adalah Allah yang berkuasa. Allah yang mengontrol segala sesuatunya. Nah, ini sangat penting bagi Hizkia. Kenapa? Karena pada saat ini dia begitu membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan kekuatan daripada Tuhan untuk terlepas dari situasi yang dia hadapi saat ini. Untuk mengenal Tuhan yang Maha Kuasa ini, sehingga membuat imannya begitu yakin bahwa Tuhan akan menolong dia.
Karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Nah, hal ini juga begitu penting untuk kita ketika kita berdoa, Bapak Ibu. Kita ingat bahwa Tuhan adalah Allah yang maha kuasa. Dia mampu melakukan segala sesuatunya. Jadi apapun yang kita minta kepada Tuhan, jikalau itu sesuai kehendaknya, dia sanggup melakukannya. Tapi apakah kita memiliki keyakinan, kepercayaan yang iman yang kuat di dalam Tuhan ini? Nah, terkadang kita ketika kita berdoa memohon sesuatu, kita tidak mengingat akan kuasa Tuhan yang mampu melakukannya. Kita hanya sekedar mengucapkannya. Tapi di dalam hati kita tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk menolong kita. Nah, Hizkia dia begitu mengenal siapa Tuhan ini. Dan dia tahu ketika dia datang kepada Tuhan, dia menyadari bahwa dia datang kepada Tuhan Allah yang berkuasa. Lalu prinsip yang ketiga, kita melihat di sini bagaimana Hizkia ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia menyampaikan segala keluh kesahnya apa adanya. Jadi dia tidak bertele-tele menyampaikan keluh kesahnya. Dia sampaikan apa adanya. Bahkan dikatakan ayat ke-16 sampai 18 firman Tuhan berkata, "Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan mereka, negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api. Sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang." Jadi Hizkia ketika dia datang kepada Tuhan, dia tahu bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa. Dia juga tahu, percaya bahwa Allah adalah Allah yang maha melihat. Dan oleh karena pengetahuan yang dimiliki, maka dia datang kepada Tuhan supaya mendengarkan doanya. Dalam situasi-situasi yang sulit yang dihadapi, begitu penting bagi Hizkia supaya Tuhan mendengarkan doanya. Karena hanya kepada Dialah dia berharap saat ini. Mengingat bagaimana Raja Asyur telah mengepung kota-kotanya. Bahkan sudah mengangkut, menawan orang-orangnya. Dan saat ini dia begitu membutuhkan pertolongan Tuhan. Maka dengan hati yang percaya dia berteriak kepada Tuhan, "Sendengkanlah telingamu, dengarkanlah, ya Tuhan, permohonanku. Sendengkanlah telingamu, dengarlah." Ada urgensi di sini. Ada sebuah rasa yang mendesak, yang memerlukan pertolongan. Dan Hizkia, ketika dia berdoa kepada Tuhan, tentu dia menyampaikannya dengan terus terang, keluh kesahnya, apa adanya kepada Tuhan. Bahwa engkau telah mendengar apa yang dikatakan oleh Raja Asyur, bagaimana dia telah menghina merendahkan namamu. Bahkan bagaimana juga Raja Asyur telah mengalahkan negeri-negeri dan bahkan membakar semua berhala-hala mereka. Itu karena Allah mereka adalah Allah yang tidak dapat berbuat apa-apa, yang terbuat dari kayu dan batu. Jadi Hizkia, dia berdoa dan menyampaikan doanya kepada Tuhan apa adanya.
Lalu prinsip yang keempat, di sini kita belajar dari Hizkia bagaimana ketika dia berdoa, dia selalu memikirkan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Dikatakan, maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan. Hizkia, ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia tidak lagi mau mencoba menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang mampu melepaskan dirinya dari kesulitan yang dihadapi. Tapi dia selalu memikirkan bagaimana melalui doa, jawaban doanya ini, nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan yang ditinggikan. Nah, jadi dia tidak lagi memikirkan tentang namanya. Dia tidak lagi memikirkan tentang siapa dirinya. Sekalipun saat ini sebagai raja. Tapi ketika dia berdoa di hadapan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, dia selalu mengharapkan ketika Tuhan menjawab doanya, semua bangsa, termasuk bangsa yang saat ini membuat mereka sulit, bangsa Asyur, mengetahui bahwa hanya satu Allah yang hidup dan yang benar. Supaya orang-orang mengetahui bahwa hanya Allah Israel lah Allah yang benar. Doa untuk kemuliaan nama Tuhan. Sangat-sangat penting juga untuk kita. Ketika kita mendapat jawaban doa daripada Tuhan. Ketika kita bahkan menyaksikan bagaimana Tuhan begitu baik kepada kita. Ingat, semuanya adalah pertolongan Tuhan. Dan haruslah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Jangan ada sedikit pun yang membuat kesaksian kita untuk memuliakan diri kita sendiri. Hizkia di sini dia begitu fokus berdoa kepada Tuhan. Maka sekarang ya Tuhan, sekaranglah waktunya. Selamatkanlah kami ya Allah. Supaya orang-orang Asyur mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah. Allah yang berkuasa, Allah yang mampu melakukan segala sesuatu. Sehingga mereka juga dapat mengenal Tuhan Allah ini. Teladan dari Raja Hizkia. Begitu baik, di mana kita juga harus mengingat ketika kita berdoa. Dalam segala kesulitan, tentu di dalam hidup kita banyak sekali menghadapi kesulitan-kesulitan. Apa yang menjadi kesulitan kita saat ini? Apakah itu kesulitan di dalam keluarga kita, anak-anak kita, atau kesulitan di dalam pekerjaan kita, atau ekonomi keluarga kita, atau bahkan kita juga sedang menghadapi kesulitan di dalam pelayanan kita. Ingat, kita mempunyai Tuhan. Apapun kesulitan yang kita hadapi, mari kita datang kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan apa adanya. Kita berdoa supaya Tuhan menolong kita. Hizkia dengan penuh iman, dengan penuh kepercayaan, dia datang kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa hanya Tuhanlah tempat pertolongannya. Kuncinya, kita harus datang meminta pertolongan dari Tuhan dengan hati dan motivasi yang benar. Memohon kepada Tuhan agar Tuhan
menolong, melepaskan, dan menyelamatkan dari kesulitan-kesulitan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi apa yang menjadi kesulitan di dalam hidup kita yang kita hadapi sekarang ini? Mari kita tanyakan. Tentu kita semua mempunyai kesulitan di dalam hidup kita. Termasuk juga saya. Mari kita pikirkan. Ketika kita memikirkan kesulitan, menghadapi kesulitan-kesulitan, maukah kita datang kepada Tuhan, menyerahkan segala kesulitan kita kepada Tuhan. Dan dengan penuh iman, dengan penuh kepercayaan, kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita dan melepaskan kita. Nah, Hizkia, kalau kita membaca di ayat selanjutnya, bagaimana Tuhan mendengarkan doanya dan bahkan meluputkan kerajaannya dari tangan Asyur. Doa dengan penuh keyakinan, iman dan motivasi yang benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk teladan dari Raja Hizkia, di mana melalui doanya kami belajar dalam menghadapi setiap kesulitan yang kami hadapi. Bapa, Kau mengetahui segala kesulitan dalam hidup kami saat ini kami hadapi. Ajarilah kami untuk dengan penuh iman datang kepada Tuhan, memohon pertolongan, karena kami percaya bahwa Tuhanlah sumber pertolongan hidup kami. Bapa, bantulah kami juga, dan kami naikkan segala puji syukur kami, biarlah itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa di sorga, berkatilah kami di dalam jam doa dan kesaksian di malam hari ini, supaya semua yang kami lakukan bisa mempermuliakan nama Tuhan saja. Ampuni kami dari dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan bersyukur. Amin.